Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Christian Marinawati Hulu. Saya dari kelas E22A dengan Prodi Ekonomi Syariah. Di video kali ini saya akan membahas dan mereview salah satu buku yang berjudul Filsafat dan Teori Kepemimpinan yang ditulis oleh Dr. Wendy Sepmadi Hutahian. Di video ini saya akan mereview buku ini dengan salah satu UTS dari mata kuliah Manajemen Sumber Daya Insani. Di sini saya bahas di mana buku ini sangat bagus banget ya. Jadi teman-teman, saya sudah membaca buku ini. Buku ini sangat bagus banget bagi kita yang mempunyai jiwa kepemimpinan ya, atau menjadi salah satu pemimpin dari perusahaan contohnya ya. Di buku ini saya membaca ada salah satu catatan kecil yang sangat bagus banget ya, dimana dari karya Dr. Wendy Sepmadi Hutahian ini, dia mengatakan bahwa kepemimpinan itu merupakan seni memengaruhi orang lain agar mau bekerja sama yang didasarkan kemampuan orang tersebut untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan kelompok. Kan hanya itu lagi di mana saya membaca di dalam buku ini, di era sekarang dan zaman dulu, bahwa kepemimpinan itu banyak perbedaan. Di mana sekarang ini dalam perkembangan zaman, nilai kepemimpinan tidak lagi ditentukan oleh bakat alam, akan tetapi oleh kemampuan menggerakkan banyak orang melakukan suatu karya bersama. Dan di sini juga saya membaca bahwa untuk menjadi pemimpin, seseorang harus memiliki kemampuan konseptual, teknikal, dan kemampuan menjaga relasi juga ya. Pemimpin harus memiliki juga keunggulan dibandingkan orang yang dipimpinnya. Dan di buku ini juga banyak cara-cara kita bagaimana seorang pemimpin itu harus menjadi orang yang sangat dicontoh oleh yang dipimpinnya. Nah, di sini lagi saya membaca bahwasanya dalam kepemimpinan juga terdapat krisis kepemimpinan pada saat ini. Hal ini terlihat dari banyaknya pertentangan dan ketidaksepahaman yang terjadi pada masyarakat. Dan akibat dari krisis kepemimpinan terjadi karena semakin langkanya kepedulian pada kepentingan orang banyak dan lingkungan. Karena saat ini orang-orang cenderung lebih mementingkan pada kepentingan diri sendiri dan kurang kepedulian sama orang lain. Dan seorang pemimpin juga harus punya beberapa kelebihan seperti kapasitas, prestasi, tanggung jawab, partisipatif seperti aktif, sosialnya tinggi, mampu bergaul dan kooperatif, dan mudah juga menyesuaikan diri. Habis itu status sepertinya punya kedudukan sosial dan ekonomi. Dan di sini juga saya baca kekuasaan juga didefinisikan sebagai kemampuan untuk mempunyai pengaruh. Di sini juga ada basis kekuasaan antara pribadi, kekuasaan struktural, dan situasional, kekuasaan pengambilan keputusan, kekuasaan informasi. Jadi itu saya membacanya ada kesimpulan, dapat kita simpulkan bahwa keberhasilan seorang pemimpin adalah apabila ia dapat mengidentifikasi tingkat kedewasaan individu atau kelompok bawahan yang hendak ia pengaruhi dan menerapkan gaya kepemimpinan yang sesuai. Dengan kata lain, efektivatan seseorang manajer dalam memimpin bawahannya banyak tergantung dari situasi kematangan bawahannya. Jadi teman-teman, sampai di sini dulu videonya. Semoga teman-teman bisa mengerti dan paham apa yang saya review di buku ini. Terima kasih.